Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Wa yuridillahu bihi khairan faqihu fid din. Sadaqallah sadaqa rasul. Baik, lanjut. Kita akan masuk sekarang al-mabhatus sabi'. Kita akan masuk pembahasan yang ke-7. Iftahil kitab. Buka kitab, buka. Al-mabhatus sabi'u, pembahasan yang ke-7. Fil mutlaqi wal muqayyad, tentang mutlak dan muqayyad. Mutlak artinya tidak terbatas, tanpa batas. Muqayyad artinya dibatasi. Mutlak artinya tanpa batas atau tidak ada batasan. Muqayyad ini terbatas. Apa itu mutlak, apa itu muqayyad? Perhatikan. Al-mutlaqu, yang namanya mutlak itu ma dalla 'alal mahiyati, sesuatu yang menunjukkan atas hakikat atau intisari atau pokok sesuatu. Apa yang menunjukkan atas pokok sesuatu atau intisari atau hakikat sesuatu, bila qaidin, dengan tanpa batasan, min quyudiha, dari batasan-batasannya, artinya tanpa syarat. Jadi dengan tanpa syarat, tanpa ikatan, tanpa batasan. Itu mutlak. Tidak ada batasannya, tidak ada yang mengikat, dan tanpa syarat. Itu namanya mutlak. Atau terbebas, tanpa ada yang mengikat, tanpa ada batasan. Itu mutlak. Selanjutnya muqayyad. Nanti contohnya ada di bawah. Wal muqayyadu, selanjutnya ada muqayyad. Setiap mutlak, ada muqayyad. Bukan setiap, tapi ada mutlak, ada muqayyad. Ada am, ada khos. Ada mujmal, ada bayan. Ada mantuk, ada mafhum. Selalu berpasangan. Ini ada. Adik dengan anak-anak. Awak anak awak. Tokol anak tokol deh. Di tokol anak di tokol. Tokol ada. Selanjutnya wal muqayyadu. Muqayyad artinya yang diikat. Atau yang batas atau yang dibatasi. Bentuknya isim maf'ul, yang dibatasi. Yang dibatasi. Apa itu muqayyad? Ma dalla 'alal mahiyah, apa yang menunjukkan atas hakikat sesuatu, biqaidin min quyudiha, dengan batasan dari beberapa batasan-batasannya. Artinya ada batasan. Tidak mutlak, tidak bebas. Ada yang mengikat. Ada kalimat diikat oleh sesuatu, sehingga maknanya tidak bebas. Yang pertama mutlak itu bebas, yang muqayyad tidak bebas. Baik. Jadi perlu diketahui hampir sama yang ada pada mutlak dan muqayyad dengan yang ada pada am dan khos. Di sini langsung ke contohnya yang ada di kitab ini. Jadi am dan khos itu, hukum-hukum yang ada pada am dan khos itu sama juga pada mutlak dan muqayyad. Artinya bolehnya ada am yang dikhususkan oleh kitab, ada am yang dikhususkan oleh sunnah, atau am dikhususkan oleh kitab, ada am di kitab dikhususkan oleh khos yang ada di kitab. Artinya Al-Quran dikhususkan oleh Al-Quran, sunnah dikhususkan oleh sunnah. Begitu juga mutlak dan muqayyad. Ada mutlak di dalam Al-Quran, ada muqayyadnya juga dalam Al-Quran sendiri. Ada mutlak di Al-Quran, tidak disebutkan di sana maksudnya seperti apa, bagaimana perinciannya, bagaimana syaratnya.
disebutkan, ada muqayyadnya disebutkan dalam hadis. Jadi apa yang ada pada am dan khas sama juga ada pada mutlak dan muqayyad. Sama juga ada pada mutlak dan muqayyad. Wa'lam, ketahui olehmu, annal khitaba, bahwasanya khitab itu. Apa yang maksudnya khitab di sini? Ya, firman Allah dan hadis Rasulullah. Ini maksudnya khitab. Kalamullah, hadis Rasulullah. Annal khitab, bahwasanya khitab itu baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza warada mutlaqan, kalau ada khitab firman Allah, hadis Nabi datang dengan lafaz mutlak, ada lafaznya mutlak, yabqa ala itlaqihi, maka tetap atas itlaqnya. Contohnya begini. Ini tidak disebutkan di sini. Contohnya dalam sebuah hadis Rasulullah pernah memberitahukan kepada kita bahwasanya idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu bil ma' falyaghsilhu sab'a marratin ihdahunna bi turab. Kalau anjing menjilat salah satu bejana kalian, kalau anjing menjilat bejana kalian, maka basuhlah 7 kali, salah satunya dengan debu. Ini sifatnya mutlak. Apa kenan mutlak? Salah satunya dengan debu. Piran tak mulai li awal atau li akhir kadu debu. Pakai tanah maksudnya di sini, pakai tanah. Di awal atau di akhir? Kalau dilihat hadisnya yang riwayat yang satu dengan yang lainnya, ada yang mengatakan riwayat di akhir, akhiruhunna biturab, di akhirnya dengan tanah. Ada juga riwayat awaluhunna biturab, di awalnya pakai tanah. Kita pakai yang mana? Tidak jelas ini. Ada muqayyadnya. Kita pakai di awal, hadis yang ini satu enggak kepake. Kita pakai yang akhir, hadis ini enggak kepake. Tidak bisa diikat. Kita tidak tahu yang mana yang pastinya. Maka hadis ini tetap mutlak hadisnya. Di mana-mana artinya bisa. Kalau mutlak di awal bisa, di akhir bisa. Intinya kalau menurut ilmu modern bahwa menggunakan tanah itu kan hikmahnya untuk membunuh kuman atau bakteri yang ada di air liur anjing, karena tidak ada yang bisa membunuh bakteri di air liur anjing kecuali dengan tanah, hanya tanah. Bagaimana membuktikannya? Kalau ada orang digigit sama anjing, itu paling cepat dia sembuh kalau dibasuh dengan tanah campur air. Itu dibasuh, sertu bahasa Indonesia kan, sertu. Tapi kalau pakai yang lain tidak bisa, sulit, lama. Pakai moto, pakai beras itu pernah. Itu lama dan saya pernah. Saya pernah digigit sama anjing sendiri dulu. Saya pelihara anjing masih kecil. Masih kecil saya pelihara anjing. Begitu besar tuannya digigit. Ini udah manusia, ini contoh anjing, contoh manusia yang tidak tahu balas budi. Ini anjing ini saya yang pelihara dulu. Begitu saya pergi mondok, saya balik, dilihat saya langsung diterkam. Ada acong piranti kanan. Teka kok naik, orang beta terpapak moto beras. Isin terperu. Nya ke bulan-bulan ini sakit di tolampa. Saya sakit. Peru si moto dan jelap selah ni. Ada jelap selah apa? Peru di pakai beras, dilumatkan beras kemudian diobatin pakai beras. Ternyata 1 bulan itu saya nggak sembuh-sembuh. Karena bakterinya tidak mati. Disuruh pakai beras. Coba waktu itu pakai tanah. Dulu ada Ustaz namanya Ustaz Junaidi di pondok. Dia pernah digigit sama anjing di sini. Karena masuk di pondok dulu anjing keropok. Kita bunuh anjing itu kalau masuk di kawasan pondok. Dia lompat terus digigit di sini. Dia obatin pakai tanah. Dia basuh pakai tanah campur air. Besoknya sudah enak. Tidak berapa lama sudah sembuh. Saya pakai beras, tidak sembuh-sembuh. Nah, ini bukti nyatanya bahwa bakteri anjing itu Rasulullah suruh kita untuk menggunakan tanah. Salah satu hikmahnya agar cepat sembuh, agar kuman-kuman atau bakteri itu cepat mati. Karena bahaya sekali. Karena penyakit-penyakit bahaya banyak berasal dari anjing, banyak berasal dari babi. Jelas sampai di sana? Jadi kalau ada yang mutlak, tidak ada yang bisa mengkait. Ya buku alat lain. Annal khitab idza warada mutlaqan. Kalau ada khitab, baik itu firman Allah di dalam kitab Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada khitab yang datang bentuknya mutlak,
maka tetap atas mutlaknya. Tidak bisa dirubah-rubah. Mau dipakai hadis yang satu, ketinggalan hadis yang lain. Awaluhun nabi turab, baca hadis yang lain, ada bilang akhirun nabi turab, mau pakai yang mana? Maka tetaplah hadisnya mutlak. Ini contoh. Banyak juga hadis-hadis mutlak. Contoh, itu nanti dilihat di kitab-kitab yang besar. Banyak contoh hadis-hadis mutlak, tidak ada kaitnya. Maka tetap dia sebagaimana asalnya, mutlak. Jelas? Wa in warada muqayyadan yabqa ala taqyidihi. Kalau datang muqayyad, maka tetap dia muqayyad atas kaidnya. Kalau dia datang dengan bentuk dibatasi atau syarat, dibatasi di sini maksudnya ada syaratnya. Kalau dia datang dengan bentuk muqayyad, artinya dibatasi atau ada syaratnya, biasanya muqayyad ini selalu dengan sifat katanya. Ulama menyebutkan mutlak ini kalau ada muqayyadnya selalu dengan sifat. Ya. Nah, di sini kalau datang wa in warada muqayyadan, kalau datang muqayyad yabqa ala taqyidi, maka tetap muqayyad. Ditetapkan atas batasannya. Wa in warada mutlaqan fi mawdi'in, dan kemudian kalau datang bentuknya mutlak pada satu tempat lagi, wa muqayyadan fi mawdi'in akhar, dan ada muqayyad di tempat yang lain, yahmilul mutlaq 'alal muqayyad, maka yang mutlak ini dibawa ke tempat yang muqayyad. Artinya yang mutlak ini dicari dalilnya melalui muqayyad karena sama pembahasannya. Sehingga yang muqayyad ini mengikat mutlak yang ada di pembahasan yang lain karena sama. Yang ada di khitab yang lain ada khitab muqayyad, ada khitab mutlak. Pembahasannya sama, maka yang muqayyad ini mengikat yang mutlak, yuqayyidul mutlak. Paham maksudnya kan? Mengikat yang mutlak. Ini di sini ada contohnya. Contohnya karraqabati, seperti lafaz raqabah. Apa raqabah itu? Kalau bahasa kita kan leher, kalau secara harfiah. Kalau secara makna itu raqabatnya leher. Maksudnya memerdekakan raqabah, maksudnya kalau raqabah memerdekakan leher, berarti memerdekakan seluruhnya. Orang Yaman, orang Arab itu menyebut kalau menyembelih kambing, menyembelih mi'atun mi'atun ra'sul ghanam, umpamanya menyembelih mi'atun min ra'sil ghanam, menyembelih 100 kepala kambing. Berarti kalau menyembelih 100 kepala kambing berarti disembelih kambingnya semuanya. Atau indahu ma'ahu ra'sul mi'atu ra'sin minal ghanam. Dia punya 100 kepala kambing. Berarti yang dia punya 100 kepala kambing, kambingnya saja atau kepala kambingnya saja atau dengan kambingnya? Dengan kambingnya. Sama dengan ini ketika disebut raqabah, memerdekakan leher. Bagaimana memerdekakan leher? Maksudnya memerdekakan seorang budak. Perhatikan ini, perhatikan. Karraqabati, seperti lafaz raqabah, quyyidat bil iman, diikat, dibatasi dengan iman. Fi ba'dil mawadi', pada sebagian tempat. Kama fi kafaratil qatli, sebagaimana ini kafarat pembunuhan. Kalau ada yang bunuh tidak sengaja umpamanya. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin mu'minatin. Kalau ada terbunuh secara tidak sengaja. Nah, karena yang bedil maling bayu dengan muslim bakar. Berembenon dia sengaja. Dan memerdekakan dulu seorang budak yang beriman. Fatahriru raqabatin, memerdekakan seorang budak mukminatin, beriman. Kalau sampai raqabah saja itu sifatnya mutlak. Raqabah ini ada yang mukmin, ada yang tidak. Raqabatin mukminatin, yang beriman, ditaqyid atau dibatasi dengan lafaz beriman. Berarti kalau orang yang membunuh ini tidak sengaja, ini umpamanya membunuh, tidak bisa dia merdekakan budak yang tidak beriman. Makanya ditaqyid dengan sifat. Sifatnya yang dimerdekakan itu adalah beriman. Ulama menyebut harus bentuknya sifat. Itu yang saya tahu, harus bentuknya sifat. Sehingga di sini raqabah ini ditaqyid dengan lafaz mukminah. Yang pertama, ini ada taqyidnya, muqayyad. Wa utliqat fil ba'd, di sebagian ayat utliqat, dimutlakan. Ini masalah
budak yang dimerdekakan ini. Kama fi kafaratiz zihari, sebagaimana disebutkan oleh Allah tentang dalam kafarat zihar. Zihar menyamakan orang tua, istri dengan orang tua. Membungkam, dia bersedia jak berbungkak dengan toak aku ni. Dan tongkel dengan toak aku ni. Otak selabu berotak dengan toak. Apa kena? Haram otak sedia pada berotak dengan toak, berat tongkel dengan toak, nanti din gangguan senina maksud. Maka hukumannya harus memerdekakan seorang budak. Di dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Mujadalah ayat 3, fatahriru raqabatin, tidak disebutkan mukmin. Hanya disebutkan memerdekakan seorang budak. Apakah mukmin atau tidak? Tidak disebutkan di sini. Karena tidak disebutkan di sini sifatnya mutlak, maka diambil ayat yang lain, di sanalah diambil taqyidnya. Hadis di sini memerdekakan seorang budak, maka ditakyid, dibatasi atau disyaratkan melalui ayat yang lain yang di atas tadi, surat An-Nisa ayat 92 menyebutkan memerdekakan seorang budak yang beriman. Kalau beriman tidak. Karena ini sama-sama kafarat. Yang atas tadi kafarat sumpah, kafarat membunuh umpamanya. Yang kedua kafarat zihar, sama-sama berat dan sama-sama harus memerdekakan seorang budak. Dan bagaimana budak ini dimerdekakan? Yang pertama disebut secara muqayyad, yang kedua disebut secara umum. Maka yang umum ini ditakyid, diikat atau disyaratkan dengan ayat yang pertama tadi, yaitu harus beriman. Saya kira paham di sini maksudnya. Ini contohnya yang disebut di sini hanya satu. Karena ya, namanya juga kitab kecil, kitab dasar. Jadi kalau mau yang penjelasan lebih banyak, Anda bisa baca di Al-Wajiz, bisa baca di Mudzakarah fi Ushul al-Fiqh. Ini banyak juga tempat ini, Al-Qawaid al-Fiqhiyah, di Al-Qawaid al-Fawaid al-Usuliyah, banyak pokoknya. Silakan bisa dicari nanti. Contoh-contohnya ada di sana. Saya kira jelas di sini. Ada muqayyad, ada mutlak, ada muqayyad. Di sini juga contoh-contoh banyak disebut. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Allahu a'lam bissawab. الفاتحة بالفتوح المنوح القبول تمام من كل سورة إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.